أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am, ayatnya 25
dan ayat 26. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u sab'atun siwal maqtuli fi sabilillahi al-mabtunu syahidun wal ghariqu syahidun wa sahibu dhatil jambi syahidun wal mat'unu syahidun wal hariqu syahidun wal mayyitu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu allati matat 'anil wiladati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, syahid selain orang yang mati di jalan Allah ada 7 golongan. 1, orang yang mati karena muntaber atau sakit perut adalah syahid. Yang kedua, orang yang mati karena tenggelam adalah syahid. 3, orang yang mati karena perutnya kembung atau busung. 4, orang yang mati karena kolera. 5, orang yang mati karena terbakar. 6, orang yang mati karena tertimbun longsor. 7, perempuan yang mati karena melahirkan. Selain 7 macam syahid tersebut di atas, masih ada lagi yang lainnya antara 1 sampai 10. 1, mati karena hanyut. 2, mati karena dibuang. 3, mati karena digigit binatang. 4, mati karena kepanasan atau kehausan. 5, mati karena diterkam binatang buas. 6, mati terjatuh. 7, mati di atas kasur dalam rangka perang fisabilillah. 8, mati terbunuh karena mempertahankan harta atau agamanya, atau karena mempertanggungjawabkan suatu amanat, atau karena membela keluarganya. 8, mati dalam penjara yang ditawan karena didolimi orang. 9, mati karena rindu. 10, mati dalam rangka mencari ilmu. Marilah kita bersama-sama untuk belajar di dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana ada di surat Al-Baqarah ayat 238, marilah panggilan Allah yang namanya salat kita laksanakan pada waktunya. Mudah-mudahan salat-salat kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan termasuk ngaji kita. Amin ya rabbal alamin. Termasuk panggilan Allah haji dan umroh. Bagi yang sudah melaksanakan, marilah kita jaga diri kita dari perbuatan RFJ. Apakah itu RFJ? RFJ adalah rofas, fusuk, jidal. Ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang fujur. Harus kita hindari
karena bisa menyebabkan kita masuk ke perilaku KDFMM. Apakah itu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dan termasuk marilah kita penuhi panggilan-panggilan Allah dalam rangka untuk bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan giat sebagaimana di At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan apabila kita di dalam hidup senantiasa memperhatikan panggilan-panggilan Allah ini, mudah-mudahan pada saat kita dipanggil nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 151 sampai 157 dan surat Al-Fajr 27 sampai 30. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di Masjid Raya Islamic Center untuk menjalankan tugas suci dan mulia. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5, membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan kita mampu untuk mengikutinya, dan mudah-mudahan segala perbuatan keji dan mungkar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-An'am ayat 25 mengenai sebab turun ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau berkata, pada suatu saat Abu Sufyan bin Harb, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Al-Haris, Utbah bin Syaibah, keduanya anak Rabi'ah, Umayyah dan Ubay, keduanya anak Khalaf, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Mereka bertanya kepada Nadhr, wahai Aba Qutailah, apa yang dikatakan Muhammad? Ia menjawab, aku tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi sungguh aku melihatnya menggerakkan kedua bibirnya berbicara tentang sesuatu, dan apa yang dikatakannya hanyalah kebohongan-kebohongan seperti yang dilakukan orang terdahulu, seperti yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang masa lalu. Nadhr adalah orang yang banyak berbicara tentang masa yang lalu,
dan ia berbicara kepada kaum Quraisy dan mereka menikmati apa yang dikatakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak beriman. Segolongan orang kafir ikut mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang mengajak mereka bertauhid, tetapi bunyi ayat-ayat itu tidak dapat mempengaruhi pendirian mereka sehingga mereka tetap dalam kekafiran. Ada umat yang hatinya mati, ada umat yang hatinya sakit, dan ada umat yang hatinya sehat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya kita mengkaji Al-Quran ini, hati yang sehat bertambah kuat, hati yang mati menjadi hidup, dan hati yang sakit menjadi sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka tidak dapat memahami dan mengerti ayat-ayat Allah ini disebabkan ada tabir yang menutup hati mereka. Mereka tidak dapat mendengar dengan baik ayat-ayat Allah. Seolah-olah ada suatu benda pada telinga mereka yang mengganggu pendengaran mereka sehingga ayat-ayat Allah tidak menyentuh jiwa mereka. Al-Baqarah 1-5, hati yang sehat. Al-Baqarah 6-7, hati yang mati. Al-Baqarah 8-20, hati yang sakit. Marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin sehingga kita akan mengetahui bagaimana keadaan hati-hati kita. Mudah-mudahan hatinya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat adalah hati-hati yang sehat dan kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Tabir hati maupun sumbatan pada pendengaran mereka adalah sebenarnya gambaran dari fanatisme yang pekat atau taklid buta dari pihak mereka sendiri. Kemudian Allah menjadikannya sebagai penghambat bagi mereka untuk merenungkan dan mempelajari kenyataan-kenyataan itu. Karena taklid buta itu mereka tidak dapat membedakan antara hak dan yang batil. Mereka tidak bersedia mempertimbangkan antara paham yang mereka anut dengan paham orang lain, antara agama mereka dengan agama orang lain. Setiap kepercayaan yang bertalian dengan apa yang mereka yakini ditolak tanpa memikirkan mana yang lebih dekat kepada kebenaran dan yang lebih banyak membawa petunjuk kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila mana mereka melihat tanda-tanda atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mereka tidak mempercayainya, bahkan menuduhnya sebagai sihir disebabkan fanatisme yang pekat dan didorong oleh rasa permusuhan yang mendalam. Mereka tidak dapat lagi menanggapi maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan tanggapan mereka terbatas pada kata-kata lahir dari ayat-ayat itu. Panjenengan lihat nanti di surat 61 ayatnya ayat 6. Demikian kosongnya hati mereka dalam menanggapi ayat-ayat ini, sehingga bila mana mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk membantah dakwah beliau, mereka mengatakan ayat-ayat Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang zaman dahulu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik.
Padahal Al-Quran itu banyak berita-berita tentang yang goib, hukum-hukum, ajaran-ajaran akhlak, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang sampai akhir zaman tetap mempunyai nilai yang tertinggi. Tetapi kesemuanya itu dipandang oleh orang-orang musyrik itu sama dengan dongengan dan tahayul orang zaman dahulu yang tak memberi bimbingan hidup kepada manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Hal ini menunjukkan kegelapan hati dan pikiran mereka. Sekiranya mereka mau merenungkan kisah dalam Al-Quran yang menerangkan pelajaran sejarah manusia, hukum sebab akibat yang berlaku pada umat-umat yang lalu itu, tentulah mereka tidak akan berkata demikian. Makanya marilah kita membaca banyak sejarah-sejarah umat manusia ini. Yang baik mari kita ikuti dan yang buruk mari kita tinggalkan. Ayat 26, ayat ini menjelaskan bahwa mereka tidaklah berhenti mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan memandangnya sebagai sihir. Bahkan mereka mencegah orang lain mendengarkan serta menghasutnya agar orang-orang itu tidak tertarik kepada Al-Quran yang indah bahasanya dan maknanya yang padat melebihi bahasa penyair-penyair mereka. Sehingga pemimpin kaum musyrik itu merasa khawatir terhadap pengaruh gaya bahasa Al-Quran itu kepada pendengarnya. Mereka menyadari bahwa kesempatan untuk memperhatikan ayat Al-Quran itu berarti kesempatan untuk menanggapi mukjizatnya. Karena itulah mereka menghalang-halangi orang lain. Nanti bisa dilihat para penyair-penyair yang kena godaan syaitan yang terkutuk. Ada di surat 26 ayatnya 221 sampai 226. Dan solusinya ada di surat 26 ayatnya 227. Baca nanti. Di samping mencegah orang lain, mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran untuk menunjukkan bahwa mereka sangat menentangnya dan untuk menguatkan larangan mereka. Meskipun orang-orang musyrik telah berdaya upaya dengan pelbagai cara untuk memadamkan cahaya Islam, mereka tidak akan berhasil. Bahkan Allah menyatakan pada akhir ayat ini bahwa tindakan mereka bukanlah menghancurkan Islam, tetapi menghancurkan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Peringatan akan kehancuran mereka ini beberapa tahun kemudian terbukti kebenarannya dalam pelbagai peperangan dan kemenangan di pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran ini menjadi motivasi kita untuk menjadi warga negara Republik Indonesia yang punya kasih dan sayang. Marilah kita taati peraturan-peraturan yang ada dan marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi warga negara Indonesia yang terbaik. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah menjadikan negeri kita ini negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman, dan apabila berbuat maksiat mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, sahabat-sahabat guru di BCA Islamic Center, para siswa-siswi kami, para pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat,
para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.